Hai semuanya, kamu sadar nggak? Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sukses sampai lupa satu hal penting yang justru diam-diam paling menentukan, yaitu siapa yang kita bawa dalam perjalanan itu. Bukan hanya soal partner bisnis, mentor, atau relasi kerja, tapi juga soal teman. Iya, teman. Mereka yang kita ajak ketawa, nongkrong, curhat, bahkan kadang jadi tempat kita sembunyi dari kerasnya hidup. Tapi lucunya, justru dari sanalah banyak cerita sukses yang gagal di tengah jalan. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu lama duduk bareng orang yang bikin langkah kita pelan, atau malah mundur. Nah, pada video kali ini, mari kita bahas tentang teman yang diam-diam menarikmu ke belakang. Teman itu kayak kopi, ada yang bikin melek, semangat, ide bermunculan. Tapi ada juga yang bikin deg-degan, jantung kayak ditusuk, dan bikin gak bisa tidur. Masalahnya, kita sering gak sadar udah kelamaan duduk di warung kopi yang salah, dengan gelas yang isinya racun pelan-pelan. Kadang bentuknya gak frontal. Gak semua teman yang harus dijauhi, itu toksik terang-terangan. Mereka gak selalu marah-marah, iri, atau terang-terangan menjatuhkan kita. Justru yang bahaya adalah yang senyumnya lebar, tapi kalimatnya menusuk, yang kelihatannya perhatian, tapi sebenarnya meremehkan. Yang kelihatannya netral, tapi pelan-pelan narik kita ke zona nyaman yang bikin kita mandek. Contohnya, yang selalu bilang, ngapain sih capek-capek banget saat kita lagi kerja keras bangun usaha? Atau yang bilang, emangnya kamu siapa sih? Yakin bisa berhasil? Sambil ketawa, seolah itu cuma bercanda. Tapi kalimat itu tinggal di kepala kita seminggu. Kita jadi mikir, iya ya, jangan-jangan aku emang terlalu tinggi mimpi. Kalimat-kalimat kayak gitu tuh, yang kelihatannya receh, padahal dampaknya kayak virus kecil di sistem pikiran. Gak langsung bikin jatuh, tapi bikin lambat. Lama-lama berhenti jalan. Ada juga teman yang spesialis ngajak leha-leha. Tiap kita bilang mau belajar, dia bilang, besok aja lah, kita healing dulu. Tiap kita niat nabung, dia ngajak nongkrong di tempat mahal. Tiap kita pengen upgrade skill, dia bilang, lu terlalu ambisius deh. Lama-lama kita jadi ngerasa aneh sendiri, merasa bersalah karena ingin jadi lebih baik. Padahal harusnya punya keinginan buat maju itu wajar. Punya target itu sehat. Tapi kalau terus-terusan dikelilingi orang yang nggak punya tujuan, kita bakal mikir bahwa hidup begini-begini aja itu udah cukup. Dan begitu kita percaya, tamat sudah. Yang lebih parah, kadang mereka adalah teman sejak kecil, sahabat lama, orang yang udah tahu semua sisi kita. Kita jadi merasa nggak enak kalau harus jaga jarak. Tapi hidup bukan soal siapa yang paling lama nemenin kita, tapi siapa yang ikut mendorong kita ke arah yang benar. Bahkan kalau perlu, siapa yang rela menampar kita secara halus saat kita lagi males-malesan. Kita sering lupa, rasa nyaman bukan selalu pertanda cocok, kadang justru jadi jebakan. Lucunya, teman yang benar-benar suportif itu justru nggak selalu yang paling sering ketemu. Kadang mereka ada di lingkaran yang jarang ngobrol, tapi saat kita cerita tentang mimpi, mereka serius dengerin, bukan ngetawain, bukan ngeremehin. Mereka tanya, udah mulai dari mana? Atau bilang, kalau butuh bantuan kabarin ya. Dan yang paling penting, mereka nggak baper saat kita sibuk. Nggak ngambek saat kita nggak bisa nongkrong karena ada kerjaan. Mereka ngerti, karena mereka juga punya hidup yang pengen dikejar. Beda banget sama teman yang merasa kita berubah karena udah mulai serius sama hidup. Mereka bilang kita sombong, udah nggak kayak dulu lagi. Padahal sebenarnya bukan kita yang berubah jadi buruk, kita cuma mulai sadar. Waktu itu berharga, hidup itu terbatas. Dan kalau kita terus buang waktu untuk nyenengin semua orang, yang rugi ya kita sendiri. Sulit memang membedakan mana teman yang sekadar iseng dan mana yang benar-benar penghambat. Tapi sebenarnya kita bisa tahu dari efeknya. Setelah ngobrol sama dia, kita semangat atau malah malas. Setelah nongkrong sama dia, kita termotivasi atau malah jadi pengen tidur-tiduran seharian. Setelah cerita mimpi kita ke dia, kita ngerasa didukung atau malah minder. Jawaban dari situ udah cukup jadi sinyal. Kalau kita sering pulang dari pertemanan dengan rasa lelah, insecure, ragu, dan kecewa sama diri sendiri, mungkin itu saatnya mengevaluasi. Sayangnya, kita sering terlalu loyal. Kita pikir, aku dan dia udah temenan dari dulu, masa sekarang ditinggalin? Tapi coba pikir, kalau kamu lagi naik kapal, dan temanmu malah bikin lubang di lantai kapal, masa kamu diem aja karena dia udah naik dari awal? Logika sederhananya, kalau ada orang yang bikin kamu bocor, kamu harus pilih. Mau terus bareng tapi tenggelam,
atau tinggalin supaya kamu bisa sampai tujuan. Menjaga jarak bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita merasa lebih baik. Tapi karena kita sadar, kita nggak bisa terus-terusan narik orang yang nggak mau jalan. Kita nggak bisa selamatin orang yang nggak mau diselamatkan. Dan kita juga nggak bisa sukses kalau terus-terusan keliling sama yang kerjanya ngerusak semangat. Ada saatnya kita harus egois dengan sehat. Egois untuk jaga mental. Egois untuk jaga waktu. Egois untuk jaga mimpi. Karena nggak semua orang berhak masuk ke fase hidup baru kita. Beberapa orang cukup jadi bagian dari bab awal cerita, bukan seluruh buku. Mungkin kamu pernah ngerasain saat kamu mulai fokus kerja, mulai investasi waktu dan tenaga, tiba-tiba ada teman yang mulai menjauh. Mereka ngerasa kamu udah beda. Mereka bilang kamu terlalu serius. Tapi, justru itulah momen kamu sadar. Siapa yang sebenarnya cocok untuk masa depanmu, dan siapa yang cuma cocok buat masa lalu. Sakit memang. Tapi lebih sakit kalau terus-terusan menyeret orang yang malah nahan kamu jalan. Teman sejati bukan yang selalu ada, tapi yang ngerti kapan harus mendorong kita maju. Bukan yang selalu ngangguk-ngangguk saat kita males, tapi yang berani bilang, ayo jangan nyerah. Kita butuh teman yang marah kalau kita buang waktu, yang kesel kalau kita males-malesan. Bukan yang seneng karena kita sama-sama stuck. Karena kalau semua orang di sekitar kita nyaman dalam kegagalan, kita bakal dianggap aneh saat mulai pengen berhasil. Dan kamu harus hati-hati dengan satu jenis teman yang diam-diam kompetitif. Mereka kelihatannya dukung, tapi sebenarnya seneng kalau kita gagal. Karena itu bikin mereka ngerasa lebih baik. Mereka yang kelihatannya bantu, tapi sebenarnya pengen lihat kita jatuh biar mereka nggak ngerasa kalah. Tanda-tandanya halus. Mereka jarang puji. Mereka jarang bantu tanpa sindiran. Dan saat kita berhasil, mereka diam. Tapi saat kita gagal, mereka datang dengan kalimat, udah aku bilang dari dulu, kamu berhak sukses. Dan kesuksesan itu nggak selalu ditentukan dari seberapa keras kamu kerja, tapi juga siapa yang ada di sekitarmu. Kalau lingkunganmu penuh orang yang ragu, takut, malas, dan suka ngeremehin, cepat atau lambat kamu akan terbawa arus. Tapi kalau kamu berani memilah, jaga jarak, dan mutusin untuk dekat dengan yang bikin kamu tumbuh, kamu akan lihat betapa cepatnya kamu maju. Dan jangan takut dibilang jahat karena ninggalin. Karena kamu nggak ninggalin. Kamu cuma naik ke lantai yang lebih tinggi, dan kamu nggak bisa terus-terusan nunggu orang yang nggak mau naik bareng. Mungkin nanti, kalau mereka sadar dan mau ikut naik, kamu bisa tarik tangan mereka. Tapi jangan pernah turun lagi hanya karena takut sendirian. Karena di lantai yang lebih tinggi, ada orang-orang baru yang satu frekuensi, satu semangat, satu visi. Dan dari situ, kamu nggak cuma punya teman, tapi juga rekan perjuangan. Pada akhirnya, hidup ini bukan soal banyaknya teman, tapi siapa yang kamu izinkan duduk paling dekat dengan mimpimu. Dan jangan salah, kadang kesepian di jalan yang benar lebih baik daripada ramai di jalan yang salah. Pilih teman yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu berputar di tempat yang sama sambil pura-pura bahagia. Karena hidup terlalu singkat untuk terus bersama orang yang menarikmu ke belakang. Kalau kamu merasa video ini nyentil kamu sedikit, mungkin ini saatnya kamu benar-benar jujur sama diri sendiri. Lihat sekelilingmu, siapa yang sebenarnya mendukungmu. Siapa yang cuma ada saat kamu santai, tapi hilang saat kamu sibuk jadi versi terbaikmu. Jangan tunggu sampai mimpi kamu keburu layu cuma karena terlalu lama duduk bareng orang yang gak pernah percaya kamu bisa mekar. Karena kadang, untuk melaju lebih cepat, kamu gak butuh motivasi lebih banyak. Cukup kurangi beban dari orang-orang yang gak seharusnya ada di sebelahmu. Dan satu hal lagi, jangan lupa, bukan kamu yang jahat karena memilih maju. Mereka yang salah karena lebih nyaman melihat kamu diam. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.